Marhaban laku, mahache minasan. Ya maaf banget nih ya lama upload karena emang lagi ngejar deadline TA. Maklumin aja lah ya mahasiswa semester akhir. Tapi lo main HSR mulu bang dari kemarin. Ya udahlah ya nggak usah cepu astaga. Oke langsung aja kita mulai. Kita mulai dari saat Momoi jelasin ke Aris kalau semua murid di Kivotos itu punya senjata masing-masing. Maka dari itu Aris juga harus punya satu. Aris bisa mendapatkan senjata dari klub engineering, sebuah klub yang ahli dalam permesinan di Millennium. Para anggotanya biasa disebut dengan Meisters. Mereka kemudian pergi ke tempat klub engineering. Di sana mereka disambut oleh gadis bernama Utaha yang dengan senang hati akan membantu mereka. Utaha menyuruh mereka berkeliling untuk melihat beberapa prototipe yang ada. Ketika lagi lihat-lihat, mereka diajak ngobrol oleh Hibiki yang menawarkan sebuah pistol pada Arisu. Hibiki milih pistol karena cocok untuk orang yang belum memiliki pengalaman bertarung. Arisu menyangka pernyataan Hibiki dengan menceritakan pengalaman bertarungnya dalam game. Hibiki tetap nyaranin pistol karena mudah digunakan. Ditambah model yang sedang dia pegang adalah yang terbaru dan memiliki banyak fitur, seperti Bluetooth yang bisa memutar musik secara wireless dan bisa menjadi kunci digital. Pistol itu juga punya NFC untuk melakukan pembayaran di berbagai tempat. Saat mereka ingin menanyakan pendapat Arisu, mereka melihat Arisu sedang terpaku pada sebuah senjata yang ukurannya cukup besar. Murid bernama Kotori kemudian muncul dan mengajak Arisu ngobrol. Midori menanyakan senjata yang mirip meriam tersebut. Kotori jelasin kalau senjata itu adalah sebuah railgun yang didesain untuk pesawat intergalaksi. Klub Engineering sekarang sedang mengembangkan pesawat intergalaksi dan dimulai dari railgun tersebut lebih dahulu. Meskipun proyek ini terlihat keren, tapi proyek ini sekarang sedang mangkrak karena keterbatasan budget. Untuk membuat railgunnya saja, mereka menghabiskan 70% dana yang mereka miliki untuk semester sekarang. Dan untuk membuat satu pesawat utuh, mereka butuh dana 1000 kali lebih banyak. Nah, mereka juga memiliki nama untuk proyek railgun tersebut, yaitu Supernova, The Sword of Light. Mata Arisu bersinar saat mendengar nama itu, dan menginginkan senjata tersebut. Anggota klub engineering senang karena Arisu sangat tertarik, tapi mereka tidak bisa memenuhi permintaan tersebut. Arisu menanyakan alasan mereka. Jikalau level Arisu terlalu rendah, Arisu akan berusaha untuk menaikkan levelnya. Utaha jelasin kalau alasan utamanya adalah senjata itu terlalu berat dan tidak mungkin digunakan sebagai senjata personal. Berat total railgunnya saja ditambah baterai itu bisa mencapai 200 kg. Klub engineering bisa saja memberikan senjatanya jika Arisu bisa menggunakannya. Arisu menanyakan keseriusan perkataan Utaha dan mencoba untuk memegang senjata tersebut. Arisu kemudian berusaha mengangkat senjata itu dan mereka semua terkejut ketika Arisu berhasil mengangkatnya. Saat memegang senjata itu, Arisu penasaran dengan sebuah tombol. Hibiki kemudian memperingati Arisu, tapi sudah terlambat dan akhirnya railgun itu menembakkan laser yang cukup menyilaukan dan membuat atap ruangan klub engineering sampai berlubang. Arisu senang dan ingin memasukkan railgun itu ke dalam slot senjata miliknya. Kotori sempat tidak mengizinkannya, tapi Utaha memperbolehkannya karena tidak ada yang bisa menggunakan itu selain Arisu. Di sisi lain, mereka juga bisa mendapat data dari pertempuran langsung saat Arisu menggunakan senjata tersebut. Momoi dan Arisu berterima kasih karena mereka merasa telah mendapat item langka. Utaha menghentikan ucapan terima kasih mereka karena klub gaming harus mengalahkan mereka dulu jika ingin senjata itu menjadi milik mereka. Pada intinya, Utaha ingin melakukan semacam uji kualifikasi. Beberapa saat kemudian, Arisu mendeteksi drone dan robot tempur yang mendekati mereka. Arisu, Momoi, dan Midori kemudian bertempur melawan klub engineering yang dibantu oleh drone dan robot tempur. Mereka berhasil mengalahkan klub engineering dan kesepakatan pun tercapai. Hibiki masih nggak percaya Arisu benar-benar bisa menggunakan senjata itu. Dia kemudian memberi sedikit penyesuaian pada senjata tersebut agar lebih nyaman digunakan. Di sisi lain, Utaha mengamati Arisu yang memiliki genggaman yang sangat kuat, serta bisa mengatur keseimbangan saat menembak. Arisu juga punya kekuatan manusia super. Tubuh Arisu juga seperti didesain untuk lingkungan yang keras. Tidak lain dan tidak bukan lingkungan itu adalah medan tempur. Utaha mempertanyakan siapa sebenarnya Arisu. Setelah mendapatkan senjata, klub gaming kembali ke ruang klub mereka. Midori mengingatkan Momoi untuk memberitahu Yuka kalau mereka sekarang sudah punya 4 anggota. Momoi ingat dan Yuka akan datang nanti sore untuk mengecek langsung. Midori agak panik karena Arisu ngomongnya masih kayak robot. Momoi santai dan menyuruh Arisu untuk coba memperkenalkan dirinya. Arisu memperkenalkan dirinya dengan cukup baik dan memberikan alasan yang masuk akal kenapa dirinya baru terlihat di sekolah sekarang. Tapi ya tetap aja namanya Arisu masih suka ada errornya. Beberapa saat kemudian Yuka datang dan tidak percaya karena klub gaming benar-benar mendapat anggota baru. Momoi meyakinkan Yuka kalau klub mereka tidak jadi bubar. Sebelum itu, Yuka mau menanyakan beberapa pertanyaan pada Arisu untuk memastikan dia tidak masuk klub dengan paksaan. Momoi kemudian menunjukkan kartu pelajar milik Arisu dan membuktikan kalau dia benar-benar murid Millennium.
Yuka merasa kalau itu aja kurang, dan akan memulai interogasinya pada Arisu. Yuka nanya beberapa pertanyaan. Arisu jawabnya agak gugup dan sering salah jawab. Momoi di sini agak panik, tapi karena Arisu kawaii dan punya passion dalam bidang game, akhirnya Yuka mengakui Arisu sebagai anggota klub gaming. Dengan begini, klub mereka tidak jadi dibubarkan. Tapi ya, cuma sampai akhir semester. Tentunya mereka semua kaget karena nggak sesuai dengan perjanjian sebelumnya. Tapi Yuka jelasin lagi, kalau itu udah jadi aturan yang baru, bahwa setiap klub itu harus menghasilkan sesuatu. Peraturan ini udah diberitahu pada seluruh ketua klub saat pertemuan dengan OSIS. Sayangnya pada saat itu Yuzu sebagai ketua klub gaming tidak hadir. Setidaknya sekarang mereka masih mendapat waktu untuk membuat sesuatu, karena pada awalnya Yuka datang untuk menutup klub mereka jika anggotanya masih kurang. Yuka juga masih ingat dengan perkataan Momoi soal Millennium Prize, karena sekarang sudah ada SDM tambahan, harusnya mereka bisa menyelesaikan pembuatan gamenya. Yuka tidak sabar dengan hasil mereka dan kemudian pergi. Setelah itu, Yuzu meminta maaf karena tidak hadir saat pertemuan dengan OSIS. Momoi berencana kembali ke reruntuhan untuk mencari kembali G-Bible. Karena Yuzu merasa bersalah, dia juga ingin ikut menjelajah reruntuhan. Midori khawatir karena udah setengah tahun Yuzu nggak nyentuh rumput. Yuzu tetap ingin ikut sebagai bentuk tanggung jawab. Mereka pun bersiap dan akhirnya pergi untuk mencari G-Bible. Saat di reruntuhan, mereka langsung dibombardir oleh para robot. Sensei saat itu berlindung dan cuma bisa nonton. Robot-robot penjaga terus berdatangan. Mereka kemudian memancing robot-robot itu ke tempat sempit, dan saat itulah Arisu sebagai AOE DPS akan beraksi. Arisu menembak semua robot itu sekaligus dengan railgunnya. Mereka berhasil mengalahkan robot yang ada. Tetapi robot lain masih berdatangan. Mereka kemudian berencana untuk menerobos barisan robot untuk pergi ke pabrik yang sebelumnya. Midori nggak yakin mereka bisa, tapi Arisu sangat pede karena party mereka sudah berhasil menaklukkan ratusan dungeon. Ya tentunya di dalam game. Midori kemudian mengkhawatirkan Sensei. Untuk masalah itu Arisu berjanji akan melindungi Sensei. Ya mau dong dilindungi. Mereka kemudian maju untuk menerobos barisan para robot. Dan seperti biasa Sensei yang geser-geser sama mencet skill. Beberapa saat kemudian, mereka sampai di pabrik tujuan mereka. Saat mereka ingin menjelajah, Arisu merasa sedikit dejavu dengan tempat tersebut. Dia kemudian mengajak yang lain, dan pergi ke arah yang berlawanan. Arisu tidak ingat apa-apa, tapi tubuhnya bisa merasakan ingatan dari tempat tersebut. Di sana mereka menemukan sebuah komputer yang masih menyala. Setelah komputer booting, muncul tulisan Division System, yang bisa membantu mereka menemukan sesuatu. Arisu mengambil keyboard dan mengetikkan G-Bible pada komputer tersebut. Komputer itu tiba-tiba error sebelum Arisu menekan tombol enter. Komputer itu kemudian menanyakan tentang AL1S. Saat Arisu berbicara, komputer itu mendeteksi suaranya dan menyambut kembali kedatangan Arisu. Yuzu bingung dengan situasi sekarang karena Midori dan Momoi belum cerita soal sosok Arisu sebenarnya. Arisu bertanya pada komputer tentang AL1S. Komputer itu membalas, tapi yang muncul hanya tulisan tidak jelas. Komputer itu tiba-tiba masuk mode emergency dan akan segera mematikan daya, sekaligus menghapus seluruh data yang ada. Momoi nggak sengaja bicara soal G-Bible. Komputer itu kemudian merespon dan menemukan beberapa data terkait G-Bible. Komputer itu menyarankan untuk melakukan transfer data ke perangkat lain sebelum datanya terhapus. Komputer itu ternyata menyimpan data dari G-Bible. Momoi kemudian mengeluarkan PSP miliknya. Yuzu segera mencolokkan kabel PSP tersebut ke komputer. Memori pada PSP Momoi kurang sehingga datanya harus dihapus. Tentunya Momoi meronta karena data gamenya hilang semua. Beberapa saat kemudian PSP itu mati dan menyala kembali sambil memunculkan data baru yaitu G-Bible.x. Momoi kemudian menjalankan file tersebut, tapi memerlukan password untuk mengaksesnya. Mereka berencana meminta bantuan klub Veritas untuk menemukan passwordnya. Jika itu berhasil, maka Tales Saga Chronicle, impian mereka bukan lagi sebuah mimpi. Momoi sangat senang sampai bersuara terlalu keras, yang membuat sebagian penjaga robot menemukan mereka. Ya, mereka pun harus bertempur lagi melawan para robot penjaga. Pindah ke tempat Veritas, entah gimana tiba-tiba sampai. Di sana ada gadis bernama Hare yang menyampaikan hasil analisisnya tentang data yang dikirim oleh klub gaming. Hal pertama yang disampaikan Hare adalah data game Momoi nggak bisa balik lagi. Midori dengar itu kesal karena Momoi malah minta hal lain, dan ternyata tugas untuk cari password G-Bible itu dipegang oleh Maki. Dia jelasin kalau data G-Bible ini adalah asli karena semua catatan dari pencipta dan kecocokan datanya benar, berasal dari developer legendaris. Meskipun begitu, dia belum bisa menemukan password untuk menjalankan G-Bible. Maki masih perlu bantuan dari sebuah alat, yaitu Optimus Mirror System, atau disingkat Mirror. Veritas awalnya mempunyai alat tersebut, tapi udah disita sama OSIS sewaktu Yuka datang. Momoi bertanya apakah benda Mirror itu berbahaya.
Hare jelasin kalau pada dasarnya alat itu hanya mempermudah proses memecahkan enkripsi sebuah sistem, tapi karena itu adalah satu-satunya alat yang ada dan dibuat khusus oleh Ketua Veritas, Himari, sehingga tidak ada gantinya. Di satu sisi, Veritas ingin agar alat ketua mereka kembali, dan di sisi lain, klub gaming juga butuh untuk membuka G-Bible. Jadi mereka punya tujuan yang sama. Dan di sini klub Veritas mengajukan proposal untuk melakukan raid boss, yaitu menyerang OSIS. Namun sebelum itu masih ada satu masalah yang mengganjal mereka, yaitu dengan adanya Clubmate atau CNC yang menjaga ruang penyimpanan OSIS. Momoi kaget karena harus cekcok dengan Clubmate. Maki ngingetin Momoi, hal ini harus dilakukan agar Veritas gak dimarahin. Maksudnya agar klub gaming bisa buka G-Bible dan gak jadi bubar. Momoi masih ragu karena Clubmate terkenal dengan kebrutalannya dan membersihkan musuh tanpa sisa. Maki tenang-tenang aja karena mereka masih murid Millennium dan cuma mau masuk ke ruangan yang dijaga oleh Clubmate. Kotama ngasih info tambahan kalau Clubmate sekarang lagi nggak full tim. Pada dasarnya Clubmate ini terkenal sebuah kelompok terkuat di Millennium, tapi itu semua tercapai berkat kehadiran ketua Clubmate yaitu Neru. Tapi sekarang Neru lagi ada urusan pribadi di luar Millennium. Rencananya mereka akan menghindari pertempuran langsung dan segera pergi setelah mendapatkan benda mirror yang dicari. Momoi masih ragu, tapi Midori setuju. Dia nggak bisa diam aja, klub gaming sangat penting bagi dirinya. Kalau ada kesempatan dengan menghindari pertempuran, maka dia akan melakukannya. Demi klubnya dan anggota yang lain. Arisu juga setuju. Setelah pengalamannya bermain game RPG, ada satu kekuatan milik pahlawan legendaris yang membuat Arisu yakin bahwa mereka bisa menang, yaitu Nakama Power. Yang jelas plot armor lah. Mendengar itu Momoi yakin dan akan ikut menyerang OSIS. Tapi sebelum itu mereka masih harus melakukan persiapan alat-alat, dan yang lebih penting adalah kekuatan teman. Salah satunya Sensei. Ya cuma dianggap teman ternyata. Setelah itu mereka juga meminta bantuan pada klub engineering. Mereka menanyakan alasan klub engineering mau bekerja sama dengan mereka. Alasan mereka sederhana karena menyenangkan, sekaligus bisa menjadi bahan pengamatan agar lebih tahu tentang Sensei. Tentunya Utaha sangat berharap dengan aksi mereka setelah memberikan railgun pada klub gaming. Setelah persiapan selesai, mereka semua berkumpul di klub Veritas. Rencana mereka sudah siap untuk dieksekusi. Momoi menanyakan kapan rencananya dimulai. Hare jelasin kalau semua itu sudah dimulai. Di tempat lain, Yuka sedang berbicara dengan salah satu anggota Clubmate, yaitu Akane. Yuka bilang kalau Veritas dan klub gaming akan menyerang OSIS. Akane nggak percaya, anak-anak dari klub gaming akan menyerang OSIS. Tapi setelah mendengar penjelasan Yuka, Akane menerima tugas itu untuk membantu OSIS. Saat ini Neru sedang tidak ada, tapi menurut Akane malah lebih baik. Meskipun Neru kuat, dia nggak cocok bertugas menjadi penjaga dan lebih suka menghancurkan sesuatu. Dengan begitu, mulai dari sekarang, akses untuk ke ruang penyimpanan OSIS akan ditangguhkan sampai deadline yang diberikan pada klub gaming habis. Sebelum itu, ada satu hal yang mengganjal pikiran Akane, yaitu dari mana Yuka tahu kalau klub gaming dan Veritas akan menyerang OSIS. Kalau terkait informasi, di Millennium seharusnya tidak ada yang bisa mengalahkan Veritas. Tapi karena alasan itu juga, Yuka bisa tahu. Hanya satu orang yang bisa memberitahu Yuka soal ini, yaitu ketua Veritas sendiri, yaitu Himari. Loh, kok bisa gitu ya? Apakah Himari berkhianat? Ya, kita lihat aja kelanjutannya nanti. Untuk sekarang segitu dulu ya guys. Beneran ini mah lagi dikejar-kejar deadline TA. Kalau nggak selesai ya nanti gua nggak lulus. Untuk kelanjutannya ditunggu aja dan mohon pengertiannya. Ya, BTW akannya menggoda banget cuy. Astagfirullah. Oke lah, segitu dulu video kali ini. Syukran narakum warahmatullahi wabarakatuh. Video asali. Makasih udah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.